Kedatangan Syekh Nawawi Al-Bantani ke Hijaz tidak serta-mertanya langsung bisa mengajar di Masjidil Haram. Akan tetapi, untuk menuju itu harus melalui sebuah seleksi yang ketat dan mendapatkan legalitas dari penguasa Hijaz yang di waktu itu dijabat oleh Syarif Al-Mutafiq. Sebelum mengajar di Masjidil Haram, Syekh Nawawi Al-Bantani itu sudah aktif mengajar terlebih di kediamannya Syirib Ali atau perkampungan Al-Jawi. Waktu Senok guru-gurunya sedang mengadakan sebuah penelitian atas ulama-ulama Nusantara yang ada di Hijaz, ia sempat bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk misinya ini, Senok pura-pura masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Syekh Abdul Ghaffar. Senok menemukan Syekh Nawawi Al-Bantani sedang mengajar dengan dikitari tolabah yang begitu banyaknya. Pakaian yang dipakai Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mengajar sangat sederhana sekali. Mungkin boleh dikata itu tidak layak dipakai oleh seorang ulama besar yang tersohor di Hijaz. Terlebih, postur tubuhnya begitu kecil sehingga bentuk tubuh kejiwaannya masih sangat begitu kelihatan. Ketika teks-teks suci diajarkan dengan penuh haibahnya, para tolabah mendengarkan dengan penuh hikmat. Senok keheranan melihat kejadian itu, sebab ia menyaksikan sendiri bagaimana cara penguasaan materi dan penyampaian Syekh Nawawi Al-Bantani itu tidak kalah hebatnya dengan para syekh yang mengajar di Masjidil Haram. Bahkan, boleh dikata bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama yang paling alim di negeri Hijaz saat itu. Senok bertanya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, "Mengapa Anda tidak mengajar di Masjidil Haram, tapi malah di perkampungan Jawa?" "Pakaianku yang jelek dan kepribadianku tidak cocok dan tidak pantas. Tidak layak bila disejajarkan dengan keilmuan seorang syekh yang berbangsa Arab," sahut Syekh Nawawi Al-Bantani dengan penuh ketawaduan. "Bukankah di Masjidil Haram banyak orang yang tidak sepandai Anda, akan tetapi mereka tetap dipersilahkan untuk tetap mengajar?" Senok menyanggah. "Jikalau mereka diizinkan untuk mengajar di Masjidil Haram, tentunya mereka adalah orang-orang alim pilihan," jawab Syekh Nawawi Al-Bantani dengan rendah hati. Dalam mengajar, Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal dengan sebutan Imam Al-Mantuq wa Al-Mafhum, yaitu orang yang paling menguasai dalam hal pemahaman ilmu dan cara menyampaikannya, sehingga para ulama Mesir menyebutnya dengan sebutan Sayyidu Al-Ulama Al-Hijaz atau penghulu para ulama di negeri Hijaz, sedangkan ulama Timur menyebutnya dengan gelar Alimu Al-Hijaz, orang alimnya tanah Hijaz. Ada juga gelar Imam Ulama Al-Haramain atau imamnya para ulama di Haramain, dan Fuqaha dan Hukama Al-Mutaakhirin atau ahli fikih dan hakim di akhir zaman.